Hai, selamat pagi. Shalom anak-anakku kelas 6, bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 6 sudah masuk di materi 5, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan. Yuk, mari kita mau belajar. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa adalah bercakap-cakap atau berbicara kepada Tuhan. Manusia dapat dengan bebas mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, baik isi hati yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, atau mengungkapkan keinginan. Karena itu, doa menjadi cara mendekatkan hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga tidak jarang orang memahami bahwa sebetulnya jarak antara manusia dengan Tuhan hanya sejauh doa. Doa juga disebut nafas hidup orang percaya. Bagi umat Kristen, berdoa merupakan salah satu kebutuhan hidup beriman. Setiap orang, baik muda maupun tua, boleh berdoa kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi, berdoa ternyata tidak pantas dilakukan secara sembarangan tanpa tujuan atau motivasi yang jelas, apalagi jika di dalamnya ada keinginan yang egois atau jahat terhadap orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal tentang apa dan bagaimana berdoa kepada Tuhan dengan baik dan benar. Lalu, bagaimanakah sikap dalam berdoa? Ada yang berpendapat bahwa berdoa dengan lipat tangan dan pejamkan mata merupakan cara yang paling kusuk dalam berdoa. Ada juga yang berpendapat bahwa berdoa itu bebas. Sebebas kita mengekspresikan jiwa kita tanpa harus terikat dengan cara segalanya. Jadi, kalau kita di gereja ya, anak-anak ibadah sekolah minggu, kalau berdoa ya otomatis lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Ini secara resmi ya. Tetapi berdoa juga bisa dilakukan dengan cara melek atau mata terbuka. Contohnya ketika anak-anak berjalan ya, mungkin dari rumah ke rumah nenek, atau mungkin dari rumah ke tempat sekolah. Kalau dekat ya, kan berjalan nih ya. Sambil berjalan kita berdoa dalam hati. Itu nggak perlu tutup mata ya. Kalau tutup mata ya nabrak gitu ya. Jadi tetap buka mata, atau mungkin sedang bersepeda gitu ya, tetap buka mata berdoanya. Kemudian anak-anak mau berangkat ke gereja gitu ya, berdoa dalam hati, buka mata ya kan. Nah, mau makan berdoa. Kalau di rumah biasanya kalau makan tetap lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala ya kan. Nah, perlu anak-anak ingat bahwa berdoa itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan cara apapun. Bisa berdiri ya, bisa duduk begitu ya, bisa mungkin sambil berlutut, bisa ya. Jadi tidak masalah mau sikapnya berdoa seperti apa, nggak masalah. Yang penting apa? Hati kita ketika berdoa ya. Apakah hati kita ini sombong di hadapan Tuhan ya? Apakah hati kita ini sudah merendahkan hati di hadapan Tuhan? Sikap sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan gitu ya. Nah, yang penting sikap hati, bukan sikap cara kita berdoa, tetapi sikap hati itu lebih penting dalam berdoa. Oke, yuk kemudian lanjutkan. Sikap doa yang baik dan tepat bukan berdasarkan cara kita melipat tangan atau bebas mengekspresikan jiwa. Sikap doa yang baik dan tepat dapat dilihat. Yang pertama, berdoa yang benar dimulai dari kedalaman motivasi atau niat hati yang tulus dan murni. Bukan dimulai dari cara apa berdoa atau bagaimana tangan, kepala atau mata kita. Bukan ya, sikap doa bukan ya. Bukan pula dimulai dari mulut atau kalimat yang hanya basa-basi ada di mulut. Sementara hati masih menyimpan benci, dendam, dengki atau niat jahat atas orang lain.
Doa yang baik dan benar diawali dari hati yang murni, yang akan mengekspresikan jiwa raga secara nyaman, pantas dan berkenan di hadapan Allah. Jadi ketika kita mau berdoa nggak usah terlalu metafora, dilebih-lebihkan, nggak usah. Contohnya begini, dilebih-lebihkan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan, di mana Tuhan Engkau memberkati kami dengan limpah-limpah yang luar biasa Tuhan. Gak usah seperti itu ya, terlalu lebay. Singkat aja. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau, gitu ya. Kami mau makan, bisa, atau mungkin saya mau belajar, bisa, atau saya mau tidur malam, saya. Nah itu salah ketika kita mendoakan teman, itu harus berdoa yang baik, bukan berdoa yang jelek. Bukan seperti ini, Tuhan aku berdoa untuk si A, kiranya Tuhan membukakan hatinya, karena itu kan dia orangnya begini. Kalau seandainya tidak menurut Tuhan, biarlah dia akan sakit seperti ini. Tidak boleh ya. Harusnya kita berdoa begini, Tuhan aku berdoa untuk si A, ya kan? Walaupun dia nganyelke, ya, tetapi aku berusaha untuk memberikan pengampunan kepadanya. Saya percaya Tuhan pasti, ya, Tuhan pasti melembutkan hatinya sehingga dia menjadi baik. Nah itu sebenarnya ya, yang betul itu ya. Oke. Kemudian ungkapkanlah isi hati secara wajar meskipun dengan kalimat yang sederhana, rendah hati, jelas dan bermakna. Berdoa secara pribadi bisa berlangsung secara hening, tanpa ada kata-kata yang terucap dalam mulut tetapi di dalam hati. Akan tetapi jika berdoa di hadapan umum atau bersama dengan yang lain dalam sebuah kumpulan atau persekutuan, maka hendaknya kata-kata yang dipakai bukan sekedar kata-kata indah yang hanya basa-basi. Jadi ketika kita berdoa itu perlu kerendahan hati ya, yang jelas dan bermakna. Jadi jangan terlalu hiperbola gitu ya. Seperti yang kemudian sampaikan tadi ya, Tuhan berkatilah tangan-tangan yang memberi dan berkati juga tangan-tangan tidak memberi. Tidak boleh seperti itu ya. Kalau kita berdoa di hadapan jemaat gitu ya, bersama orang banyak gitu, jangan berdoa seperti itu, tapi berdoa begini, Tuhan berkatilah persembahan kami. Nah, kami percaya persembahan kami boleh menjadi pelebaran kerajaan di muka bumi ini. Nah itu yang benar ya, gitu ya. Oke. Kemudian sikap berdoa layaknya seperti seorang anak kepada ayahnya. Seorang anak meyakini bahwa ayahnya pasti menyayangi dan mengasihinya. Seorang anak meyakini bahwa yang akan diberikan ayahnya kepadanya adalah pemberian yang baik. Seperti ketika ia minta roti atau ikan yang nikmat dan menyenangkan dan tidak akan memberikan batu atau ular atau racun yang mematikan. Seorang anak bergantung dan percaya sepenuhnya atas kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang anaknya. Jadi ketika selesai berdoa ya, sebelum kata amin mesti ada ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ketika dikatakan amin berarti apa? Kita 100% percaya kepada Tuhan Yesus, ya kan? Akan apa? Akan menjawab semua doa kita. Tetapi perlu anak-anak ketahui bahwa jawaban Tuhan atas doa kita itu ada 3, yakni yang pertama ya, yang kedua tidak, dan yang ketiga tunggu. Nah, contoh jawaban doa yang Tuhan jawab ya, contohnya ulangan nih ya, ulangan tertulis besok, ulangan agama dari Budian gitu ya. Anak-anak berdoa ya kan, biasanya Budian kasih tahu itu seminggu sebelum ya, anak-anak berdoa kepada Tuhan Yesus untuk minggu depan tanggal 20 contohnya ya, 20 September itu ada ulangan agama tertulis. Kami percaya Tuhan memberikan aku hikmat sehingga aku dapat belajar dengan baik. Dan aku percaya Tuhan juga memberikan aku kemampuan sehingga ketika pas ulangan nanti dapat mengingat kembali
materi yang sudah aku pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya kan, amin kan, percaya kan. Nah, tetapi jangan lupa anak-anak juga harus berusaha. Ada usahanya, yaitu apa? Belajar, ya kan, belajar. Nah, maka ketika ulangan, ya, anak-anak bisa mengerjakan dengan baik karena apa? Sudah belajar dan juga berdoa, ya kan. Dan hasilnya apa? Maksimal 100. Nah, itu jawaban doanya apa? Ya. Nah, yang tidak, contoh ini, anak-anak ya berdoa minta sepeda motor, masih kelas 6 SD minta sepeda motor. Tuhan Yesus, aku memiliki kerinduan untuk punya sepeda motor baru. Berkati orang tuaku Tuhan supaya rezekinya lancar dan bisa membelikan aku sepeda motor. Apakah Tuhan jawab doanya? Tidak. Karena apa? Anak-anak masih kelas 6 SD, ya, tidak boleh naik sepeda motor. Ya, Tuhan akan ganti dengan apa? Sepeda ontel itu loh. Tapi kan sekarang ini banyak sepeda lipat itu kan bagus ya, gitu ya. Nah itu tidak. Kemudian jawaban tunggu. Tunggu itu contohnya begini. Ketika anak-anak berdoa, ya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu untuk memiliki handphone sendiri maksudnya ya, bukan milik mama, bukan milik papa. Tuhan berkati orang tuaku di dalam pekerjaannya, sehingga dapat menyisihkan uang, ya, dan membelikan aku sebuah handphone. Mungkin doa anak-anak tersebut tidak langsung dijawab oleh Tuhan, mungkin perlu waktu 1 tahun, 2 tahun, ya, mungkin 6 bulan gitu ya, atau 3 bulan. Orang tua kasih HP. Nah, itu namanya jawaban doa tunggu. Kita tunggu. Oke, anak-anak ya. Iya. Jadi pesan hari ini, ya, pelajaran yang boleh kita dapat hari ini, yang pertama bacanya apa? Berdoa itu tidak apa? Tidak melihat sikap bagaimana cara kita berdoa, tetapi apa? Tuhan melihat hati kita ketika berdoa. Kemudian apa? Ungkapan hati kita itu secara wajar aja, nggak usah basa-basi. Dan yang ketiga apa? Bagaimana anak-anak? Berdoa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Oke. Untuk tugasnya silakan anak-anak berdoa untuk guru dan orang tua. Oke ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.